Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Cipta Kerja ini cacat formil seperti banyak salah ketik hingga tidak partisipatif menyerap aspirasi publik. Padahal itu merupakan standar ataupun tahapan dalam penilaian akumulatif dalam menguji undang-undang. Sehingga dengan ini saya sebagai hakim konstitusi menyatakan menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Gimana ini? Hakim konstitusi kok menganulir UU Cipta Kerja yang kita buat? Iya, Aswanto itu selalu saja menganulir produk legislasi yang kita buat. Dalam rapat sidang paripurna ini, kita akan membahas mengenai penghentian hakim konstitusi, yakni dia kerap kali menganulir produk legislasi yang kita buat. Oleh karena itu, kita copot saja dari jabatannya, kita gantikan dengan buntut. Alasan pencopotan itu jelas merupakan logical fallacy atau sesat pikir. Undang-Undang 1945 mengandung prinsip-prinsip demokrasi, checks, dan balance. Artinya, setiap lembaga negara bekerja saling kontrol dan saling mengawasi atau satu sama lainnya. Nah, tidak ada lembaga yang lebih tinggi atau superior atas lembaga lainnya. Semua lembaga berdiri sejajar sama rata. Pasca reformasi, salah satu alasan dibentuknya MK adalah dalam rangka mengawasi produk-produk legislasi DPR, DPD, dan Presiden selaku pembentuk undang-undang. Pengawasan ini dilakukan agar produk legislasi ketiga lembaga tersebut sejalan dengan semangat dan pasal konstitusi. Aturan itu sangat tegas dinyatakan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945 itu berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Karena itu, jika produk legislasi DPR banyak yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, harusnya bukan hakim konstitusi yang dievaluasi, apalagi sampai dicopot jabatannya. Sebaliknya, kondisi ini seharusnya membuat DPR mawas diri. Jangan-jangan terlalu banyak kepentingan dalam produk legislasi mereka sehingga MK membatalkannya. Sehingga dalam hal ini akuntabilitas dan integritas DPR dalam hal ini tidak terwujud dengan adanya ketidakakuntabilitasnya dalam putusan penghentian hakim konstitusi Aswanto sebelum masa jabatannya berakhir, dan juga tidak terwujudnya integritas yang bisa dilihat dari sikap DPR yang tidak sesuai dengan kode etik DPR dan DPR tidak konsisten dengan aturan yang ada. Hakim konstitusi sudah ada masa jabatan dari sikapnya yang menyalahkan undang-undang penggantian jabatan hakim konstitusi.